kan sama brother Rosan. Jadi semoga proyeknya berjalan lancar, terus teman-teman senang sama pasca kemarin sudah putusan nih, menanggapinya gimana? Aku lagi going sama lawyer pendamping dari aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima, dikabulkan sama ketua majelis, jadi tinggal tunggu ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan, nanti belum dikabarin soalnya. 2 minggu lagi katanya. Mungkin gitu. 2 minggu lagi. Berarti sendiri harus hadir ya, untuk membacakan ikrarnya sendiri harus hadir ya? Iya betul, harus hadir. Dari nanti akan hadir. Insya Allah kayaknya kalau memang diharuskan hadir, saya akan hadir. Mungkin kenapa kemarin nggak datang? Harta gini yang nggak disebutkan dalam persidangan gimana? Nggak ada harta gonogi di semua, yang nekonya itu punya dia. Mas Angga katanya udah dibeliin itu ya, apa kado mobil sebenarnya? Nggak ada. Kalau misalnya Neng memberi sesuatu, ya alhamdulillah aku terima. Cuman kalau misalnya kendaraan, kayaknya nggak ada. Mas Tapi perihal itu yang katanya memasukkan surat itu seperti apa nih Mas? itu apa, tanda tangan ya? Iya, tanda betul. kontrak ya. Ya memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku, 2 pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat, karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah di-blok udah lama. Diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Oh berarti karena pekerjaan ya Mas? Hanya pekerjaan saja. Tidak ada misalnya kalau gini, kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan, tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesaikan gitu, dibicarakan aja baik-baik. Tapi memang ada keinginan dari Kak Angga untuk memberitahu gitu kan, karena kan sebelumnya udah diblok gitu, terus tiba-tiba ada pekerjaan. Aku pasti komunikasi sama pekerjaan itu memang masih dalam proses. Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan. Nah, komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual, baru aku ajukan ke klien. Mas Angga menanggapi pernyataan Mami Deten tadi pagi sudah bersuara perihal kekecewaannya terhadap dirimu. Emang gimana? Aku nggak lihat sih. Perihal ini soal mulai dari uang yang masuk, segala macam dan kurang terbuka. Dibilang mohon maaf mencuri harta dan Gimana sih, sebagainya. Gini, biasanya kalau misalnya kita kalau manajer itu bilangnya apa ya, bukan menjual ya kalau kayak gitu ya, memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta, mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau misalnya dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, aku kembalikan. Dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu. Disindir perihal mencuri harta gitu gimana? Kalau sih? mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Ada kekecewaan gak sih Mas? Aku enggak lah ya. Gini, aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar, ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta, karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Ada upaya nggak sih Mas mungkin untuk ketemu langsung untuk membicarakan masalah ini? Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu, akses aku ke temu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya udah diizinkan, jadi aku suruh asisten yang anterin, di mana nanti dianterin Pak gitu. Katanya Kak Angga sendiri yang tidak mau memberi alamat, nggak mau ngasih alamat katanya. Bukan
mau ditunjukin chattingnya asistennya. Nih ada, aku bukan mau tidak mau ngasih alamat, lebih baik kita bertemu di luar. Kan nggak apa-apa kalau ketemu di luar, si asisten juga mau bawain barang-barang kan kejauhan kalau ke tempatku gitu. Mas Angga, artinya di tengah perceraian kan maunya baik-baik saja, Baik-baik tapi saja. pada akhirnya ini banyak yang nge-blow up perihal yang tidak baiknya nih, perihal mungkin aib ya dalam tanda kutip. Ya. Gimana sih Mas Angga? Inilah Mbak, aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku minta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ya aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ada kekecewaan nggak sih? Kalau kecewa enggak lah ya, kalau kecewa tuh lebih ke kayak apa ya, penyesalan hati gitu yang tersakiti. Kalau aku nggak kecewa ya, gimana ya cara menyikapinya? Kalau aku salah ya aku minta maaf gitu aja. Ada upaya memperbaiki komunikasi mungkin Mas? Kalau dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuman kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget malahan, ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa maksa. Ada rasa sesal nggak mungkin karena mungkin setelah perceraian ini justru hal-hal yang tidak baik ini yang muncul? Oh, enggak ya. Sepertinya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain. Dan itu ada. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta, oke, yaudah saya berikan 150 juta, saya ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya saya ambil, ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ngambil haknya, karena kan saya dibilang dari awal sama Mbak Dewi 150, baru ngambil haknya. Mas, hubungan sama keluarga besar Mbak Dewi seperti apa sih kan? Aku baik, sama Mas Bin baik, sama Mas Fatur juga alhamdulillah. Ya kalau aku mah sama yang lain kan gak ada masalah. Apakah sudah ada omongan keluarga perihal masalah ini akhirnya Mbak Dewi Kak, kayaknya belum deh. belum ada yang komunikasi? Iya, kalau aku sih kalau mau ada yang bicarakan sih nggak apa-apa bicarakan aja. Kalau aku mah nggak pernah melarang dan nggak pernah menutup diri. Berarti hal ini merupakan salah satu alasan perceraian juga atau seperti apa? Enggak. Finansial sih Mas katanya. Apa? Perihal finansial faktor utamanya diri. Kalau aku rasa sih bukan. Karena kan dari aku pihak penggugat ya. Kalau dari aku sih bukan itu masalah. Aku tekankan sekali lagi. Gitu. Jadi apa? Ada di sini. Mas, itu di blok nomornya sudah dari berapa lama sejak dari tahun? Sebulan pertama bertengkar, 2 bulan lah ada, 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang udah hampir mau 3 bulan. Kan menyandang status Duda ini gitu, pelajaran yang diambil mungkin dari kemarin. Pelajarannya harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati dalam bertindak. Harus bisa lebih mengerti pasangan, harus bisa mengerti karakter, karena terkadang kita masih punya egois. Kita misalnya contoh, aku kalau nggak ngerti, aku pengennya diperhatikan, ngertiin terus ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita mengerti, pelajaran-pelajaran seperti itu. Mungkin untuk nanti suatu saat pasangan aku ke depannya aku akan lebih mengerti, dan begitupun pasangan beliau ya. Aku harap sih yang pasti yang terbaik. Kalau misalnya beliau doain aku nggak baik ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Berarti tidak akan menutup hati ya Mas? Siapa aku? Jangan dong, kalau ditutup hatinya ntar gimana? Mas kapok sama artisnya Mas? Enggak lah. Kalau untuk Yang menarik nih setiap podcast selalu ada bahasa ungkapan bercerai dan bercerai. Akhirnya ini sebuah kebuktian. Gimana? Ya kan itu tadi aku bilang, kalau misalnya omongan kan doa, kalau kita mau berucap yang baik-baik saja, jangan berucap yang kurang bagus. Kalau misalnya ada omongan dari aku tentang pertengkaran selalu minta bercerai, ya
akhirnya terbukti gitu. Aku sih mungkin emosi ya, namanya emosi, aku tidak mau menyalahkan, tapi pada akhirnya aku akhirnya tahu alasannya beliau kenapa meminta untuk bercerai dan berpisah. Ya sudah, karena kalau misalnya aku lanjutkan kayaknya tidak akan baik. Pas itu selama masa pernikahan nggak pernah bisa marah nih sama Aku kalau marah sih pernah, itu manusiawi, cuman kalau marah yang hebat sampai kayak kemarin ini kayaknya enggak pernah. Aku selalu berusaha untuk gimana caranya kita baik-baik aja deh, ya udahlah nggak usah diperpanjang, biasanya kayak gitu. Tapi kalau yang kali ini kayaknya aku udah marah sama dia gitu pada saat itu, makanya akhirnya tidak bisa diperbaiki sampai sekarang. Marahnya kenapa sampai hebat begitu? Jadi Kak, kalau untuk pisah rumah sudah dari kapan sih? di saat bertengkar Dari di hari 2 bulan juga. itu.